Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haifa, NIM C261 dari MSP IPB University. Ini materi Labcom reproduksi. Aku udah bikin sheetnya dan udah ada formatnya. Jadi langsung aja ke proporsi kelamin. Nah, di sini kita akan menghitung count, tapi sebelumnya aku mau diurutin dulu berdasarkan jenis kelamin. Ini aku mulai dari jantan dulu. Nah, udah. Terus kita mulai menghitung jumlahnya. Kita pakai rumus count, terus kita blok semuanya dan kita dapat hasilnya. Nah, biasanya aku suka misahin jantan sama betinanya. Ini aku insert tabel baru. Nah, terus kita hitung N jantannya. Seperti yang tadi kita pakai count, terus jumlah blok semuanya. Dan untuk yang betina juga sama, kita count terus blok semuanya dan dapat hasilnya. Nah, untuk P jantan ini dalam jumlah persen kita hitung N jantan per N total kali 100. Nah, untuk yang betina juga sama, N betina per N total kali 100. Nah, untuk P kecilnya ini tanpa persen, jadi nggak dikali 100. Jadi langsung aja N betina dibagi N total. Nah, ini aku bikin 4 angka di belakang koma. Nah, terus untuk standar deviasinya kita pakai rumus SQRT. Nah, itu salah. Nah, SQRT kali, enggak ada kali, SQRT dari P kali Q per N. Nah, udah langsung kita enter. Nah, udah dapat hasilnya kan. Oh, ini lupa harusnya pakai kurung. Kurung kali kurung P kali Q per 2. Oh ya, per 2 bukan per N ya. Jadi rumusnya SQRT kurung P dikali Q bagi N. Nah, ya bagi N. Nah, lanjut ke jantannya. Nah, untuk menghitung selang kepercayaan 95%, kita pakai kita hitung P dikurang 1,96 kali standar deviasi. Nah, untuk yang sebelah kanannya ini tinggal dijumlahin aja. P ditambah 1,96 kali SD. Nah, udah dapat hasilnya. Terus kita bikin 4 angka di belakang koma juga. Nah, hal ini juga berlaku pada betina. Bedanya di betina kita pakai Q betina yang bukan persen. Oh iya, ini dari hasil yang SK 95% kita dapat ketahui proporsi kelamin ikan jantan berkisar antara 0,1385 sampai 0,3193. Nah, kita udah dapat hasil yang SK 95% jantan. Lanjut kita ke yang SK betina. Ini sama dengan Q kurang 1,96 dikali SD. Nah, untuk sebelah kanannya ditambah, yaitu Q ditambah 1,96 dikali SD. Nah, lanjut kita ke uji chi-square. Ini H0 berarti 1/1, sedangkan H1 tidak sama dengan 1/1. Oh ya, sebelumnya ini kita interpretasiin dulu hasilnya. Jadi proporsi kelamin ikan betina berkisar antara 0,6807 sampai 0,8615. Nah, itu salah ketik, harusnya 0,815. Nah, lanjut. Kita hitung OIJ-nya. Ini kita blok semuanya, terus frekuensi dari TKG yang jantan, koma
TKG yang 1, 2, 3, 4. Jadi kita mau ngitung berapa jumlah TKG 1 yang berada di tabel jantan. Nih TKG 1 ada 9, TKG 2 ada 7. Nah udah, langsung kita lanjut ke OIB. Ini sama juga kayak tadi, kita pakai frekuensi dari TKG tabel yang betina, koma 1, 2, 3, 4 nih yang TKG. Terus kita pakai CTRL Shift Enter, karena kalau nggak pakai CTRL Shift Enter nanti hasilnya nggak muncul. Terus untuk EI nya kita pakai sum dari OIJ tambah OIB per kuadrat 2 dibagi 2. Oh salah guys, ini harusnya pakai kurung 2 kali. Jadi sum dari OIB tambah OIJ ditambah OIB per 2. Nah ini kayak jumlah rata-ratanya dari OIJ dan OIB. Nah terus kita lanjut ke menghitung X hitung jantan. Ini kita hitung OIJ dikurang EI dikuadratkan dibagi EI. Jadi rumusnya tuh OIJ dikurang EI kuadratkan terus dibagi EI. Nah ini salah. Oke, tinggal ditarik. Nah kita ambil 4 angka di belakang koma juga. Nah untuk X hitung B X hitung betina, ini rumusnya sama, OIB dikurang EI dikuadratkan dibagi EI. Nah untuk jumlahnya kita sum dari semuanya, semua dari yang X hitung B, dan ini juga sama, sum dari yang X hitung J. Kita blok 4 angka di belakang koma. Nah untuk X hitungnya ini yang total banget, ini kita blok sum semuanya, kita blok. Nah untuk yang X type nya kita pakai shift CHIINEV. Nah terus kita pakai 0,05. Kenapa 0,05? Karena kita pakai SK 95 dan untuk 3-nya itu dari jumlah TKG dikurang 1. Nah udah deh proporsi kelamin, tinggal kita simpulkan bahwa X lebih besar dari X tab, yang berarti tolak H0. Jadi berdasarkan SK selang kepercayaan 95% dapat dipercaya bahwa proporsi kelamin ikan X tidak sama dengan 1:1. Nah cukup sekian dari yang sheet proporsi kelamin. Kita lanjut ke tingkat kematangan gonad. Ini juga aku udah bikin sheetnya. Kita mulai dari jumlahnya. Ini kita sama kayak tadi menghitung countnya, terus maksimal dari panjang total kita pakai rumus max, terus kita blok totalnya semua. Meskipun kita menghitung jantan dan betina, tapi untuk yang selang kelasnya kita tetap sama. Nah, ini minusnya sama pakai rumus min, blok semua. Terus untuk wilayah itu rumusnya max dikurang min. Nah udah nih kita dapat 91. Nah untuk jumlah kelas rumusnya 1 tambah 3,32 dikali log n. N nya ini 83. Nah kita bulutin ke atas jadi 8.
Nah, untuk lebar kelas rumusnya wilayah per jumlah kelas. Jadi hasilnya 11,3. Nah, kita buletin, kita ambil angka pertamanya itu 11. Nah, untuk jarak kelas si lebar kelas ditambah NST karena NST-nya 1. Nah, untuk SKB kita mulai dari nilai minusnya. Nah, untuk SKA si SKB ditambah lebar kelas. Nah, ini kalau SKB yang kedua ini pakai SKB ditambah jarak kelas terus pakai string. Nah, terus kita tarik sampai 8 kelas. Nah, udah, terus ini juga kita tarik. Oh ya, lupa belum di string. Kita tarik sampai 8 kelas juga. Nah, untuk selang kelasnya kita klik SKB ditambah min SKA. Nah, jadi deh hasilnya segitu, terus kita tarik. Nah, untuk TKG ini kita blok dulu semuanya. Oh iya, ini belum diurutin, kita urutin dulu ya. Per jantan sama betina dulu. Nah, karena aku mau cari yang jantan, jadi aku pakai jantan. Yang di awalnya jantan dulu, terus kita blok lagi. Kita ngurutin TKG-nya. Berdasarkan TKG. Nah, biar kepisah si jantan sama betinanya, ini kita bikin insert tabel. Terus kita urutin deh si TKG-nya. Kostum, terus TKG small to large. Oke. Nah, udah keurut kan? Oh, terbalik ternyata ini. Ini aku urutin karena biar gampang cari yang TKG 1-nya, mana yang TKG 2-nya. Nah, langsung kita blok TKG 1, kita pakai rumus frekuensi, dikurung, terus kita blok TKG 1-nya. Oh, salah, kita blok panjang totalnya dari yang TKG 1. Nah, terus koma SKA. Nah, jangan lupa pakai CTRL Shift Enter. Nah, yang TKG 2 nya juga sama, pakai rumusnya kayak tadi. Bikin frekuensi, terus kita ambil panjang total dari TKG 2. Nah, takut salah jadi digituin. Terus koma SKA. CTRL Shift Enter. Terus TKG 3 juga sama, kita blok frekuensi dari panjang total yang 3, terus kita hitung SKA. Nah, jadi dari tabel ini kita bisa tahu jumlah TKG 1 yang ada di selang kelas, misalnya nih, yang ada di selang kelas 146 sampai 157, TKG 1-nya tuh ada 2. Jadi antara panjang tubuhnya tuh 146 sampai 157. Nah, udah selesai. Kita lanjut ke sigma. Ini tinggal kita zoom aja dari TKG 1, 2, 3, 4-nya. Oh iya, untuk yang TKG 4 juga tadi sama, kita blok kayak yang sebelumnya. Ini kita zoom, terus tarik aja. Ini sigma itu untuk menghitung total semua yang ada di selang kelas itu ada berapa. Nih, jadi misal sigma ini nih, sigma dari 122 sampai 133. Ini ada 2. Nah, langsung ke frekuensi ini. Frekuensi ini rumusnya kita ambil TKG per sigma kali 100. Kan TKG 2 bagi sigma kali 100. Ini dalam jumlah persen, jadi kita sekali 100.
Ini ada yang div itu karena 0, jadi nggak ada pembaginya. Jadi kita langsung nolin aja. Terus frekuensi 3, TKG ketiga bagi sigma kali 100. Kita tarik. Sama ini juga berlaku di frekuensi yang keempat. Ini ada yang div lagi karena 0. Oh iya, ini selang kelas ke yang paling terakhir 0 semua. Ya, TKG 4 bagi sigma kali 100. Oke, kita lanjut bikin grafiknya. Oh, ini ada yang salah nih. Harusnya di yang, tapi udah bener rumusnya. Apanya yang salah? Wait. Apanya ya? Frekuensinya udah bener. Oh, ini ternyata frekuensinya kurang 1 yang di TKG 1. Jadi ketinggalan 1. Kasihan, maaf ya TKG 1. Oke, kita blok lagi, kita ulang aja hitung frekuensi dari panjang total yang TKG 1, SKA. Kan suka kelewat-lewat gitu. Maaf ya. Karena manusia tidak luput dari kesalahan. Oke, lanjut. Kan berubah, si sigmanya juga sama frekuensinya juga berubah. Terus kan kayak ada yang ganjil gitu apa. Udah, kita ambil 2 angka di belakang koma aja. Nah, lanjut kita bikin grafik. Nah, untuk yang betinanya juga sama, ini kayak yang tadi. Nah, bikin grafik kita bikin dari ambil yang kolom, terus select data, add, kita namain TKG 1 biar nanti legendnya langsung muncul keluar series name-nya. Nah, untuk yang series value-nya kita ambil frekuensi 1 di blok. Oke. Nah, terus add lagi, kita bikin TKG 2. Nah, ini kita ambil frekuensi dari yang 2 di blok. Oke, dapat TKG 3. Kita ambil frekuensi dari TKG 3. TKG 4. Ini juga sama, kita blok dari yang 4. Oke, ini buat yang sebelahnya kita edit pakai SK. Nah, terus kita rapihin deh. Grid line-nya kita hapus. Terus kita tambahin assist title. Terus legendnya kita tambahin juga. Oh iya, jangan lupa ini no fill no line. Oke, kita rubah ini yang mendatar, kita namain selang kelas, dan yang ke atas itu frekuensi. Ini warnanya udah berubah-ubah, udah beda-beda maksudnya. Oke, no fill no line. Nah, terus udah dari TKG, dari yang TKG ini udah segini. Oke. Kita lanjut aja ke yang IKG. Oh iya, sebelumnya kita ubah dulu frekuensinya. Ini jadi sampai 100 karena tadi itu sampai 120.
Nah, frekuensi dalam bentuk persen, jadi kita ambil yang 100 maksimalnya. Oke, lanjut ke yang IKG. Ini kita cari IKG-nya dulu. Nah, cari IKG tuh bobot gonad dibagi bobot tubuh dikali 100. Karena IKG ini dalam persen juga. Kita blok terus 4 angka di belakang koma. Oke. Terus ini aku mau rapihin dulu jantan-jantan betina-betinanya. Kita custom sort, terus ambil yang Z to A, terus ambil yang jenis kelamin. Oke, udah. Terus kita langsung bikin kayak tadi, insert table, karena biar memudahkan aja gitu pas ngebloknya. Lanjut ke yang TKG, ini 1 2 3 4. Nah, untuk TKG rataannya kita harus urutin dulu si TKG jantan ini, A to Z, terus ambil yang TKG. Nah, keurutkan satu-satu semua. Nah, untuk yang TKG IKG rataan ini pakai average dari IKG yang TKG 1. Nah, ini lanjut ke yang TKG 2. IKG rataannya itu average, rata-rata dari IKG yang berada pada TKG 2. Kita lanjut juga ke yang IKG 3. Nah, untuk yang IKG rataan TKG 4 ini cuman ada 1 kan, TKG 4 nya. Jadi STDFI nya juga 0 apa ya? Oh ya, 0. Nah, untuk yang STDFI nya ini pakai rumus STDFI sama kayak tadi di blok IKG dari TKG yang 1 juga sama di blok IKG 2 dari TKG 2. Nah, untuk yang ini kita pakai 0 karena nanti kalau kita pakai rumus tuh hasilnya bakal div kayak gitu, jadi langsung aja 0. Ini 4 angka di belakang koma. Sudah. Terus kita lanjut bikin grafiknya, insert, terus pakai line with marker, terus kita select data select data, add, terus kita masukin series value-nya tuh dari IKG rataan. Oke. Dan untuk yang sebelahnya ini horizontal itunya kita masukin TKG. Oke. Nah, udah dapat kan, garisnya udah kelihatan. Terus kita edit deh. Ini grid line-nya kita hapus. Terus tambahin chart title, axis title. Terus masuk ke error bar. Nah, ini bot cap, terus kita masuk ke custom, ininya di positif dan negatifnya kita masukin stdfv dua-duanya. Oke, udah dapet. Kita hapus garisnya dulu sih. Ya, novel no line juga. Nah, kita hapus garisnya. Hilang. Nah, kita hapus sih garisnya, jadi yang kelihatan cuman error barnya doang. Oke, kita hapus more option. Nih, salah klik, harusnya klik yang biru baru no line. Ini malah error barnya yang diklik. Nah, no line. Nah, udah. Kita rubah axis title-nya. Oh, enggak, sebelumnya kita rubah dulu nih. Yang frekuensinya sampai ada minusnya. Tuh, wait, kita cari. Nah, ini. Kita rubah dari 0 aja karena nggak ada minus. Oke, dirubah ke
0. Oke. Yang baru kita rubah axis title-nya. Axis title yang mendatar itu TKG. Dan untuk yang ke atas itu IKG rataan. Nah, sudah. Untuk yang betina juga sama grafik dan tabelnya. Cara-caranya kayak gitu. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa berdasarkan grafik di atas, TKG semakin tinggi TKG, maka semakin besar juga IKG ikan tersebut. Oke, lanjut ke fekunditas. Ini udah ada tabelnya XQ bar. Nah, kita hitung XQ bar dulu. Ini pakai average dari bobot gonad contoh 1, 2, 3 yang itu. Kita blok langsung dan kita masuk ke X bar. Nah, untuk yang X bar ini average juga dari jumlah telur contoh yang 1, 2, 3. Ini kita blok aja, tarik. Nah, untuk frekuensi ini rumusnya kan G kali X kali V per Q. Nah, ini langsung bobot gonad kali 10 kali X bar dibagi Q bar. Oke, kita blok aja langsung dan dapat hasilnya sampai bawah. Dah, tinggal bikin tabel. Ini tabelnya kita insert, lalu pakai yang scatter. Ini mau bikin yang hubungan panjang dulu. Jadi kita tambahin X value-nya si panjang. Jadi ada dua di sini, ada series X value sama series Y value. Nah, untuk yang series Y value-nya pakai yang fekunditas frekuensi. Kita pakai frekuensi. Bener, fekunditas. Ya, jadi Y-nya kita pakai fekunditas. Oke, ini tinggal edit scatternya. Axis table-nya kita masukin, chart title-nya kita hapus, sama grid line-nya kita hapus juga. Terus kita masukin trend line. Nah, untuk trend line ini kita ambil yang power. Ya kan langsung berubah. Power, terus kita checklist. Nah, ini pindahin. Nah, terus kita tambahin N. Belum. Ini kita bikin no fill no line. Terus kita root. Nah, ini kita tambahin N sebanyak 47. Udah. N-nya 47, terus ini kita rubah jadi fekunditas. Terus ini kita rubah jadi selang kelas, jadi panjang. Yuk, kita bikin yang grafik hubungan bobot dan fekunditas. Ini sama kayak yang tadi caranya, cuman bedanya X value-nya kita ambil dari bobot tubuh. Kita blok, terus masuk ke yang Y value-nya kita ambil dari fekunditas. Oke. Nah, dapat deh. Udah, tinggal kita edit. Ini kita hapus chart title sama grid line-nya, terus kita tambahin axis title. Terus masuk. Ini series yang 2, karena yang series 1 tuh itu yang tadi yang panjang. Terus ini juga sama pakai power. Terus checklist dan kita pindahin dulu. Oh ya, harusnya ini yang Y-nya tuh diganti sama W, baru ditambahin N sama dengan 47. Ini ganti jadi bobot, ini ganti sama frekuensi, fekunditas, frekuensi mulu. Ya udah, jadi ini
fekunditas. Ini kita novil no line juga. Sudah. Jadi berdasarkan tabel grafik ini udah kan ketarik, sorry. Nah, udah fekunditas. Ini satu lagi diameter telur. Lanjut ke diameter telur, kita konversiin dulu diameter telurnya. Ini awalnya perbesaran 10 kali 10. Nah, ini kita langsung ambil aja dikali 10 dibagi 1000. Terus yang B juga kita ambil dari diameter telur yang 2, sama rumusnya. Terus yang C juga sama, diameter telur yang ketiga dikali 10 dibagi 1000. Terus kita tarik. Ini nggak bisa ditarik, jadi harus manual, dan manual sampai bawah. Oke, skip aja, langsung kita hitung countnya. Ini sama countnya tuh dari ketiga, salah, ini harusnya dari ketiga diameter telur A dan B dan C. Jadi aku salah ini, sampai bawah lagi. Nah, udah, kita ganti countnya. Kita blok ABC. Kita blok ABC, terus kita blok sampai bawah. Nah, ini baru bener karena jumlah telur keseluruhannya ini ada 13.800. Nah, untuk maksnya juga sama, kita dari ABC. Dan untuk yang minusnya juga sama, dari diameter telur yang ABC. Blok sampai bawah. Nah, udah. Terus masuk ke wilayah. Untuk yang wilayah kita max dikurang min, dan dapat hasilnya. Terus yang jumlah kelas juga sama, 1 tambah 3,32 dikali log n. N nya yang 13.800. Nah, ini kita bulatin jadi 15. Untuk lebar kelas lebar kelas itu wilayah per 15 per jumlah kelas. Nah, ini kita ambil 0,06, terus jarak kelas tuh lebar kelas ditambah NST. NST nya 0,01. Lanjut ke SKB. Nah, untuk SKB ini kita ambil nilai minusnya. Sama kayak tabel yang sebelumnya, tabel selang kelas yang sebelumnya, ini udah dapat 0,03. Terus SKB nya kita tambah jarak kelas, pakai string. Terus kita tarik sebanyak 15 kelas, karena jumlah kelasnya 15, jadi kita ambil 15. Mantap, kayak kelebihan. Udah 15 kelas. Terus yang SKA nya kita ambil SKB ditambah lebar kelas string, kita tarik. Nah, untuk selang kelas seperti yang tadi, yang sebelumnya, SKB ditambah min SKA. Nah, udah dapet. Terus diblok juga ke bawah. Nah, untuk frekuensinya ini kita blok ke bawah. Frekuensi pakai rumus frekuensi. Kita ambil dari semuanya, diameter telur yang A, B, C. Kita blok ke bawah. Ini harus manjat dulu ke atas. Oke. Koma SKA. Terus jangan lupa pakai CTRF, Shift, Enter. Udah deh, dapat. Sudah. Terus kita bikin grafiknya aja langsung.
Untuk grafik kita pakai yang atas, nah itu kolom. Bedanya kalau yang di proporsi kelamin tadi kolomnya kita pakai kolom yang menumpuk gitu, apa tuh namanya. Nah kalau ini pakai kolom yang biasa. Terus series value nya kita ambil dari frekuensi. Oke, terus edit kita ambil SK. Oke, selesai, tinggal edit grafiknya. Ini hapus just start title-nya. Terus kita tambahin axis title, grid line, terus kita masuk ke trend line, more option. Terus kalau yang fecunditas tadi pakai yang power, sekarang pakai yang moving average. Terus kita ubah si garisnya biar nggak putus-putus jadi tebal. Nah kayak gini. Oke, kita masuk aja ke tabelnya, ke grafiknya langsung. Novel no line. Nah udah. Nah kita rubah axis title-nya jadi selang kelas. Dan yang ini jadi frekuensi. Nah ini terlihat ada satu puncak, berarti ikan memijah satu kali dalam satu musim atau total spawner. Nah udah, sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like dan subscribe.